Halo. Knowing yourself is the beginning of all the wisdom. Jadi hari ini, gua nggak mau ngomong self-reflect kayak biasanya. Hari ini gua mau ngasih tips yang gua udah sering ngomongin tips ini ke banyak orang. Gua juga menjalankan tips ini dan gua tuh ngerasa tips ini tuh bagus untuk didengarkan oleh lebih banyak orang. Tapi sebelum gua kasih tahu tipsnya apa, gua kasih tahu konteksnya dulu. Jadi kalau misalnya ada yang nanya video apa yang paling mengubah hidup gua, video yang pernah gue buat. Video itu adalah alasan kita putus berdasarkan sains. Karena ketika video itu keluar pertama kali, banyak banget, gue juga gak nyangka sih, tapi banyak yang ngehubungin gue untuk gue mau nanya soal permasalahan hubungan dong. Terus waktu gue lagi sering dengerin cerita tentang masalah hubungan orang, gue tuh menemukan beberapa hal. Waktu gue bikin alasan kita putus berdasarkan sains, itu tuh gue cuman self-reflect ke hubungan gue, lalu membedah dari si sainsnya. Ternyata ketika banyak orang ya, ini bukan cuma 1-2 orang, banyak orang yang cerita, gue tuh baru sadar ternyata semua manusia tuh sama aja. Karena kasusnya tuh sama aja. Mungkin bumbu-bumbunya beda, tapi core-nya tuh semuanya sama. Semua hubungan sama. Apa yang cewek mau, apa yang cowok mau, gimana cara komunikasi cewek, gimana cara komunikasi cowok, semuanya sama. Tapi ya beda-beda dikit. Tapi kalau misalnya lo ngerti fundamentalnya, itu sama. Selama ini gue pikir gue spesial, ternyata gue tidak spesial. Dan lo juga tidak spesial. Tapi karena lo tidak spesial dan gue tidak spesial, kita berdua sama-sama spesial. Agak-agak meta memang, tapi itu yang gue amini sekarang. Dari banyaknya orang yang cerita sama gue, kebetulan yang banyak cerita sama gue tuh cewek. Ada satu waktu dimana ada cewek. Jadi sebelum gue putus sama mantan gue tuh tahu-tahuan sama cewek ini. Gue tuh selalu ngelihat cewek ini, aduh cewek ini keren banget menurut gue. Sehingga gue tuh nggak pernah nyangka ketika dia cerita ke gue tentang masalah ini. Ini mungkin tidak profesional, tapi pas ketika dia cerita, gue tuh nggak dengerin ceritanya dia. Waktu saat itu ya, gue nggak dengerin ceritanya dia. Terus gue mikir kayak, gila ya, gue selama ini ngeliat lo tuh keren. Gue tuh selama ini ngeliat lo tuh harusnya nggak pernah punya masalah soal hubungan lo. I'm just gonna say this. Menurut gue dia cantik, menurut gue dia pinter, dia financially stable. I mean, gak mungkin ada permasalahan curhat-curhat soal cowok. Maksud gue tuh mikir di otak gue tuh kayak, kalau udah ada cewek sekeren ini, harusnya ya udah lo tinggal pilih aja tinggal. Jadi intinya long story short, permasalahannya adalah dia dijahatin sama cowoknya, dia sayang sama cowoknya, tapi dia capek, dia nggak kuat. Terus dia cerita, kenapa sih mantan gue tuh mirip-mirip? Kenapa gue tuh mau lokal, coba cari yang cowok baik. Gue tuh mau lokal, gue tuh sayang banget sama cowok gue sekarang. Gue mau memperbaiki hubungan gue, cuman gue udah capek juga segala macam. Gue tuh capek loh kalau gue berjuang sendiri. Jadi hal yang paling sering gue lakukan dalam hidup adalah dengerin podcastnya Jay Shetty. Jadi Jay Shetty tuh kayak apapun yang lo ngomongin gue setuju lah. Terus di suatu podcast yang gue lupa banget sama siapa, karena saking banyak yang gue dengerin gue lupa banget. Pokoknya sama cewek. Dia bilang si cewek ini dia tuh percaya dengan self reflect. Apa sih namanya? Yang nulis. Jadi kalau misalnya lu punya goals, lu tulis kayak law of attraction gitu, tapi ditulis. Terus ada saatnya dia nulis tentang apa yang dia mau dari cowoknya. Lalu habis dia tulis dan dia baca, terus kayak tiba-tiba sosok yang dia inginkan tulisannya itu ada berbentuk suaminya. Terus kayak wah keren juga. Terus akhirnya waktu itu pertama kali gue tuh mulai nulis apa sih yang gue mau dari pasangan gue berikutnya. Abis itu udah gue tulis aja gitu-gitu aja. Abis itu gue masih sering dengerin cerita. Gue waktu itu masih sering sibuk tesis, masih bikin film segala macam. Jadi tulisan hanya ada di tulisan. Jadi gini, ini satu hal yang menarik sama gue. Ini cuma cerita aja sedikit. Jadi kalau misalnya bulan ini nih, misalnya bulan Agustus, banyak orang yang kasusnya tuh mirip-mirip semua. Gue tuh gak ngerti kenapa. Misalnya kayak bulan ini kasusnya banyak yang chat sama gue, iya cowok gue selingkuh ABCD. Bulan ini banyak kasusnya dimana pasangannya take them for granted ABCD. Ini gimana pasangan. Pokoknya kayak kalau gue lagi curhat dalam satu rentang waktu, somehow tuh yang curhat sama gue tuh mirip semua. Gue juga gak ngerti, apa mungkin karena permasalahannya in core-nya sama aja, jadi gue ngerasa itu mirip-mirip semua. Tapi waktu itu ada satu fase dimana, jadi ini sebetulnya bukan curhat sih. Ini jadi kayak ada teman cowok gue, dia baru punya pacar, tapi dia apa sih, kan cowok ngomong cowok ya, cowok ngomong cowok tuh kayak oh ini cewek cakep banget segala macam. Ketika gue single, waktu itu dia single, ngomongin itu tuh hal yang masuk akal menurut gue. Kayak oh kan gue single, lo single, jadi ngomongin itu masuk akal. Nah dia baru punya pacar, jadi waktu kita ketemu pertama kali, gue nggak bawa topik cewek manapun nih. Surprisingly, ini cowok yang angkat topik ceweknya. Dimana waktu fase itu adalah banyak cewek yang curhat sama gue dimana cowoknya suka selingkuh. Terus gue mendapatkan satu kesan ini. Dengerin baik-baik. Gue gak tahu, mungkin orang Indonesia itu punya tendensi ngedate cuman sama satu orang, tapi giliran udah pacaran lihat kiri kanan. Gue ulangin lagi. Orang Indonesia punya tendensi untuk ngedate hanya dengan satu orang, tapi giliran pacaran
lihat kiri kanan. Kan itu nggak masuk akal ya. Terus gue tuh terpanggil untuk gue harus menemukan solusinya by science. Ini maaf ya, gue kan nggak biasa ngobrol di kamera ya, gue mau bikin skrip cuman mager banget segala macem. Jadi ini gue asal ngomongnya, gue cerita ini. It's a vlog baby. Terus akhirnya gue menemukan sebuah solusi di mana kenapa nggak lu ngedate 10 orang sekaligus. Lalu kita lihat yang mana yang paling cocok. Seperti quote tadi yang gue di awal, knowing yourself is the beginning of all the wisdom. Jadi waktu itu gue pernah nanya sama seseorang cewek yang curhat sama gue. Ini kayak fakta dari banyak cewek ya, yang kayak, Kal, gue tuh udah mau pacaran serius segala macem, tapi gue nggak tahu kenapa yang deketin gue selalu fuckboy, selalu ABCDE segala macem lah. Pokoknya selalu hal yang dia nggak mau, yang dia akhirnya menyesal dari pasangannya. Terus gue tanya sama dia, oke, X, sebutin tipe cowok lo. Terus dia bilang, gue nggak punya tipe, Kal. Di situ gue tahu itu kesalahannya. Dan ini dia tips gue. Ketika lo nggak tahu apa yang lo mau, lo punya tendensi untuk menerima apapun yang masuk, which is fine juga. Cuman kemungkinan lo salah memilih besar karena pilihannya banyak. Gue semenjak punya mentalitas di mana semua orang sama aja, menurut gue tuh udah sekarang kalau udah pacaran udah masalah angka aja. Gue tuh sekarang percaya di mana ada 7 miliar manusia di dunia ini, kita anggaplah bagi 2, 3,5 miliar, 3,5 miliar, nggak mungkin hanya ada satu orang yang cocok buat lo. Setelah gue punya mentalitas di mana dating itu hanya masalah soal angka, gue tuh membuat rumus yang akhirnya gue juga pakai. Rumusnya adalah gue harus punya 10 kriteria yang gue mau ada di pasangan gue. Tapi pasti ada yang ngomong, terus gimana, kan lu nggak mungkin bisa senaif itu punya 10 kriteria. Betul, karena nggak ada yang sempurna dong di dunia ini. Ini yang gue lakuin, ini yang gue selalu omongin ke semua orang. Jadi lu tulis 10 kriteria apa yang lu mau dari pasangan lu. Udah, dari 10 itu ada 3 kriteria yang penting banget, nggak boleh dinego. Kalau mau 4, mau 5 juga terserah. Kalau gue 3. Lalu abis 3 itu 7-nya adalah kriteria yang bisa dinego. Jadi teman-teman, suka nggak suka, mau nggak mau, susah untuk dapat 10/10. My best record. Jadi kalau misalnya ada yang nonton ini, tolong jangan komen kayak, oh itu aku ya, jangan gitu. Tapi gue pernah nemu my 9/10. Tapi kenapa gue nggak lanjut sama cewek ini? Karena lain waktu. Mentalitas gue gini, lu dapat 7/10 aja, 8/10 ya, 8/10 udah cukup. Nah, yang gue lakukan adalah gue bisa ngedate sama 3 cewek sekaligus misalnya, yang punya kriteria 8/10. Asal 3 ini selalu ada di 8-nya. Ngerti kan? Ngerti dong. Ketika gue ngedate sama 3 cewek 8/10 ini, kita lihat aja yang mana dari 3 ini yang paling mau bertahan dan bekerja. Pasti ada cewek atau cowok kok yang pas lagi lo ngedate, ini lagi nih kayak, oh lo ngedate sama cowok ini juga, ya udah deh, gue nggak mau sama lo. Kan cupu nih cowok. Maksud gue kayak tidak mau berkompetisi, dia lebih milih cari cewek lain aja yang lebih gampang. If you have that mentality, harusnya hidup lo jauh lebih gampang. Nah, ketika lo ngedate sama 3 cowok misalnya, lama-lama tuh pasti seleksi alam aja tuh. Ini jatuh, sisanya cuma satu. Satu cewek ini, walaupun dia hanya 8/10, minimal dia 8/10 yang paling mau usaha sama lo. Karena ini gila banget, semua orang ya yang followers gue percaya sama gue. Semua orang yang lo lihat keren-keren di Instagram dimanapun, percaya sama gue, mereka semua manusia biasa yang insecure. Gue tuh beneran ngobrol sama banyak orang yang kayak, gue tuh mikir kayak, lu tuh keren, lu tuh cakep, lu tuh ABCDE, kenapa lu expect for less? Ini sedikit cerita gue. Jadi setelah gue punya 10 tips gue itu, waktu itu pertama kali 2 bulan pertama, gue dapet 4/7/10. Tapi gue nggak terlalu gimana lah. Terus gue kayak ya udah. Setelah gue ngedate sama 7/10, tiba-tiba gue ketemu 2 cewek yang 8/10. Sampai long story short, gue ketemu sama 9/10. Poin gue adalah ketika gue udah settle sama 7/10 pertama gue, dan gue langsung kayak oke, gue mau banget sama lu sendiri, gue mungkin gak bakal pernah ketemu sama 9/10 gue. Banyak orang yang langsung ngomong sama gue, Kal, emang apalagi cewek ya, emang kalau gue ngedate sama 50 cowok, gue gak dikirain jablay. Jadi gini teman-teman. Untuk orang-orang yang mungkin bilang teman-teman, aduh murahan banget sih pacaran segala macem, ngedate sama banyak cowok, dia hanya akan di mulut doang. Ketika misalnya lo, oh ya gue nurutin lo deh, gue hanya akan ngedate sama satu cowok, terus cowoknya nyakitin lo, yang dilakukan hanyalah, oh yaudah lu sabar ya, semoga lu ketemu yang lebih baik. Tentu kita boleh dengerin omongan orang, kayak kalau bisa teman-teman mau ngedengerin omongan gue boleh, kalau nggak mau juga nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi poin gue adalah mentalitas ini adalah mentalitas yang gue bangun untuk lo harus tahu apa yang terbaik buat lo. Di tips ini bahkan sesimpel fisik, sesimpel yang gak penting. Gue punya teman dekat banget, namanya bukan Amalia Pradivera. Contoh tipenya dia adalah harus tinggi dan berkacamata. Terdengar tidak masuk akal kan? Maksud gue kayak ketika lo punya 10 pilihan, kenapa harus tinggi dan berkacamata? Tapi lebih baik daripada dia gak punya tipe. Ketika lo udah punya 10 tipe ini, akan terjadi minimal 2 hal. Yang pertama, lo bakal coba nyari, ini siapa ya orang yang ada di 10 tipe gue. Kedua, ketika lo udah punya 10 list ini dan lo baca tiap hari, mungkin lo bakal melihat temen lo selama ini dengan kacamata yang berbeda. Misalnya, oh lu tuh sebetulnya ada 8/10 tau? Kenapa I've never seen you that way ya?
Mungkin sebetulnya yang nyaman, yang bikin nyaman lo, yang sayang sama lo tuh sebetulnya udah ada di sebelah lo. Cuman emang nih orang-orang kebanyakan ngomong aja nih, orang luar kebanyakan ngomong, sehingga judgement lo juga ketutup sama orang-orang luar. Terus gimana kalau gue udah punya pacar kau? Apakah gue harus nulis juga? Tulis juga. Ketika lo nulis juga, ternyata cowok lo misalnya, cowok lo sekarang atau cewek lo sekarang punya 10/10, lo bakal kayak, terima kasih Tuhan, lo udah memberikan pasangan yang sempurna buat gue. Tapi kalau misalnya ternyata cowok lo hanya 3/10, gue gak bilang lo harus putus sama dia ya, karena gue percaya banget kunci dari hubungan tuh adalah komunikasi. Jadi lo bisa komunikasiin, sayang, ternyata yang aku butuhin adalah ini. Can you berusaha untuk menjadi seperti ini? Tapi aku jelasin kenapa aku butuhnya gini. Jadi emang harus dikomunikasiin. Tapi kalau misalnya dia udah dikomunikasiin gak itu, mungkin ini saatnya untuk lo melakukan yang terbaik buat lo. Karena gue tuh percaya banget ketika dari 10 tipe lo cuma ada 3 atau 4, harusnya sih hubungan lo gak bahagia. Kalau ada yang punya tipe 3 atau 4 aja masih bahagia, komen di bawah. Respect gue sama lo. Gue mau kenalan sama lo, kita harus ngobrol. Lalu apalagi ya? Gimana cara self discipline gue dalam menjalankan tips gue? Jadi hal yang gue lakukan adalah, ini teman-teman boleh ikutin boleh enggak. Gue nulis 10 tipe gue segala macem. Yang gue lakuin adalah gue baca tiap hari, sehingga bukan buat apa-apa, sehingga gue hafal di luar kepala aja apa yang gue mau. Jadi kalau misalnya gini, salah satu tipe gue itu bisa masak. Bisa masak tuh penting. Dari dulu tuh gue selalu ngomong, gue selalu jatuh cinta sama cewek bisa masak. Ketika bisa gue nanya sama cewek kayak, lu bisa masak nggak? Enggak. Langsung kayak, oh yaudah gue nggak bakal punya romantic feeling sama lu. Tapi harus gue baca tiap hari untuk gue mengerti kayak, oh gue gak mau sama dia. Sehingga gue gak usah pusing-pusing mikirin dia. Jadi teman-teman dulu tulis dulu 10, lalu dibaca aja tiap hari. Baca tiap hari. Ntar kalau misalnya ada, terutama cewek-cewek nih, misalnya ada cowok yang ngedeketin, langsung tuh dikasih pertanyaan-pertanyaan yang kayak, lo tuh gini-gini gak sih? Lo tuh gini-gitu gak sih? Terus kayak, oh ya 1, oh ya 2, oh ya 3, 4, 5, 6, 7. Misalnya 7, 8. Oke, gue bakal kasih lo kesempatan kedua deh. Jadi kalau misalnya besok dia ngajak jalan lagi, lo terima. Tapi misalnya, oh cuma 3, capek lah. Udah gak usah lah, males gitu. Jadi kayak, nah teman-teman tuh nggak bakal apa sih namanya, langsung kayak committed sama hal yang nggak penting. Ini hanya mereduksi kemungkinan teman-teman akan patah hati yang nggak penting. Ini tambahan dari tips gue barusan adalah red flags. Red flags itu apa hal yang nggak boleh ada dari pacar lo. Kalau gue sih cuma 3. Bahkan walaupun gue selalu salahin 3, ternyata gue cuma 1. Tapi penting untuk kalian punya red flags. Jadi kayak apa yang teman-teman nggak mau dari calon pasangan kalian. Misalnya kayak, oh ya gue nggak mau kalau misalnya pasangan gue punya sejarah mukul gitu misalnya. Tulis aja. Seenggaknya teman-teman tuh udah mengurangi probabilitas teman-teman untuk tersakiti dari hal-hal yang teman-teman nggak mau. Alangkah baiknya teman-teman ini dijadiin obrolan kayak misalnya gini. Ini satu hal yang gue selalu lakukan. Gue tuh selalu nanya ini ke semua orang. Hopefully kalau misalnya gue nanya sama Amel nih, Mel, tipe lu 10 apa? Kayak gue mikir, kan sekarang gue mikir nih ada cowok kacamata tinggi yang gue ingat dari Amel. Ada berapa yang gue ingat, cuman gue nggak mau nyebutin di sini kan. Kalau misalnya ada cowok kacamata tinggi yang gue anggap baik, sebagai orang yang sahabatnya Amel yang sayang sama Amel, gue bakal kayak lu cocok deh sama ini. Nah, gue sebagai teman bakal berusaha untuk gue bisa nanya dulu sama dia, tipe lu gimana? Terus pas gue denger tipenya, kayak cocok deh sama Amel. Gue bisa ngebantuin, mungkin terdengar seperti menjual teman ya. Minimal kalau lu menjual teman, lu menjual barang bagus ke orang yang bagus. Gue gak membenarkan omongan gue ya. Gue gak membenarkan perbuatan ini ya. Tapi gue harap tips gue ini menjadi perbincangan, diobrolin, teman-teman mulai bikin list teman-teman. Karena gue udah percaya hubungan itu cuma matematika ya, probabilitas. Ya udahlah, cari probabilitas pasangan yang paling gini. Masalah tuh selalu ada. Masalah akan selalu ada. Jadi carilah pasangan yang kemungkinan timbul masalahnya paling kecil. Teman-teman kalau mau tulis tipenya di bawah di komen boleh. Coba tahu pas ada nulis ya tipe gue ABCD, terus ada yang ngeliat gue cocok, bisa diam-diaman, gue nggak tahu. Tapi please share video ini. Gue yakin ini video juga bakal jadi video yang penting. Ini apa gue upload di YouTube ya? Ntar kalau di Instagram bagus gue repost ke YouTube gitu. Jadi gue yakin ini penting, ini bagus, ini applicable, ini mudah, ini menyenangkan, ini gue tuh selalu suka. Karena ini makanya satu lagi nih, kalau misalnya gue nanya apa 10 tipe lo, gue tuh bisa mengenal orang itu dari 10 tipe ke cowoknya aja. What kind of person he or she is. Jadi ini quote dari gue, ini pesan dari gue. Ketika kalian diberikan kemampuan atau pilihan untuk mencintai, please cintailah diri sendiri dulu. I'm Pascal Meliala.